Meski Piala AFF baru akan dimainkan pada hari Minggu 8 Desember 2024, namun tiket pertandingan sudah mulai diperjualbelikan mulai dari kemarin. Dan salah satu laga yang paling dinanti-nantikan tentunya pertandingan yang mempertemukan Timnas Indonesia versus Vietnam. Bahkan Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) melaporkan bahwa laga kandang Vietnam kontra Timnas Indonesia sudah terjual habis hanya dalam kurun waktu 2 hari setelah penjualan dibuka. Ribuan supporter Vietnam dipastikan akan padati Fitri Stadium demi intimidasi skuad Garuda. Selain fans Vietnam yang cukup antusias, fans Indonesia juga memborong habis laga melawan Vietnam yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Dan melihat situasi yang ada, Kapten Tim Senior Indonesia Jait Ses pun angkat bicara dan memberikan pujian setinggi langit atas kegilaan fans Timnas Indonesia. Dan momen-momen seperti itulah yang membuat para pemain keturunan sangat sulit untuk melupakan kegilaannya fans di Indonesia. Tinggal beberapa hari, Piala AFF 2024 akan segera dimainkan. Dan seperti yang sudah kita tahu seksama, kalau di Piala AFF 2024 ini Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan juga Myanmar. Pasukan Sintayong sendiri akan menghadapi Myanmar terlebih dahulu pada tanggal 9 Desember 2024, lalu menghadapi Laos pada 12 Desember, lalu disusul Vietnam tanggal 15 dan Filipina tanggal 21. Sementara itu, PSSI resmi merilis daftar harga tiket pertandingan Timnas Indonesia saat melawan Laos dan Filipina di Stadion Manahan dalam ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship. Harga tiket termahal untuk dua pertandingan tersebut adalah Premium Barat atau VVIP, yakni Rp300.000. Sedangkan untuk Tribun Premium Timur dibanderol Rp250.000. Kemudian untuk VIP Barat atau dimanakan Garuda West dibanderol Rp200.000. Kemudian untuk Tribun VIP Timur atau Garuda Edge dibanderol Rp150.000. Sedangkan untuk Tribun Selatan dan Utara atau Garuda North dan Garuda South dibanderol Rp125.000. Dua kategori ini biasanya dihuni Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Harga ini terbilang murah jika dibanding harga pertandingan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hal itulah yang membuat fans Indonesia langsung memborong semua tiket pertandingan Piala AFF 2024. Meski pakai skuad U22, namun mereka nggak ingin ketinggalan untuk melewatkan dan memberikan dukungan kepada adik-adik yang berjuang di Piala AFF 2024. Dan yang tak kalah menarik, tiket pertandingan Vietnam versus Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ludes terjual hanya dalam waktu 2 hari. Pertandingan Vietnam versus Timnas Indonesia merupakan laga ketiga grup B Piala AFF 2024 di Fitri Stadium, Puto, Vietnam pada 15 Desember 2024 mendatang. Tak sesuai perkiraan, turnamen sepak bola antar Asia Tenggara ini masih menjadi favorit para supporter. Hal itu terbukti karena sebanyak 20.000 tiket menonton langsung laga Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia telah habis terjual hanya dalam waktu 2 hari. Semua tiket menonton pertandingan antara Vietnam dan Indonesia terjual habis setelah 2 hari, tulis Sohavien. Nantinya, laga tersebut bakal disaksikan sebanyak 20.000 kapasitas bangku Fitri Stadium akan terisi penuh. Ini juga akan membuktikan laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi magnet tersendiri bagi para supporter. Sementara itu, baik Vietnam maupun Timnas Indonesia sama-sama akan melakoni 2 laga kandang dan tandang di fase grup. Mereka juga akan bersua dengan Myanmar, Laos, dan Filipina di grup yang sama. Timnas Vietnam sendiri mempunyai target untuk menjadi juara turnamen di edisi kali ini. Tim berjuluk The Golden Star itu telah melakoni pemusatan latihan cukup lama di Korea Selatan. Begitu pula dengan Timnas Indonesia yang memasang target lolos ke final. Skuad Garuda telah memanggil para pemain muda terbaiknya dan melangsungkan pemusatan latihan di Bali.
Jay Itzas, fans Indonesia memang gila. Jay Itzas mengungkapkan kekagumannya atas dukungan yang diberikan oleh fans selama membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Jay Itzas di wawancara media Belanda, Voetbalzone. Dia mengaku dapat pengalaman yang menyenangkan dari pecinta sepak bola Indonesia selama memperkuat timnas Garuda. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan. Luar biasa. Ini memberi saya lebih banyak kekuatan dan motivasi. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu kembali, ucap Jay. Contoh, saat kami berjalan menuju bus tim dari lobi hotel, kami dapat banyak sekali hadiah, sangat banyak. Mereka siap dengan hadiah mereka yang bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, oleh-oleh pribadi, seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya, juga hadiah dari Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat tidak biasa. Saat pertama kali mengalaminya, Jay mengaku kaget karena belum bisa mencerna apa yang terjadi di Indonesia. Pemain Venezia itu bahkan mengaku mendapatkan banyak sekali hadiah dari penggemar. Awalnya saya berpikir, wow, apa yang sedang terjadi? Ada hari di mana hadiah untuk semua pemain diantarkan oleh resepsionis. Hadiah-hadiah itu disimpan di ruang bawah tanah dan mereka membawanya ke kamar kami menggunakan troli. Sungguh luar biasa, tutup Jay Itzas. Jay memang kini telah jadi idola baru bagi supporter timnas Indonesia. Hal ini seiring performa apik yang ditujukan pemain berusia 24 tahun itu selama memperkuat timnas Indonesia. Pemain kelahiran Merlo, Belanda ini bisa langsung nyetel dengan racikan Sintayong dan mengamankan satu tempat di tim inti. Performa apik yang ditujukan Jay juga turut berperan atas keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fans Indonesia selalu nekat dan berani away. Harus diakui, kalau fans Indonesia dikenal sebagai salah satu fans paling loyal dalam memberikan dukungan. Hal itu bisa kita buktikan saat timnas Indonesia bermain dimanapun selalu ada fans Indonesia yang setia memberikan dukungan. Saat match melawan Arab Saudi di King Abdullah Stadium contohnya, meski hanya diberi jatah tiket beberapa ribu saja, namun fans timnas nekat memborong tiket pertandingan. Hasilnya, 11.000 fans Indonesia memberikan dukungan langsung di laga Indonesia versus Arab Saudi di King Abdullah Stadium atau markas Al-Ittihad. Alhasil, fans Indonesia dinobatkan menjadi fans paling banyak dalam pertandingan away di round 3, kualifikasi Piala Dunia 2026. Atau saat bermain di GBK bulan November kemarin, lebih dari 70.000 fans timnas memerahkan GBK. Bahkan antusiasme fans timnas Indonesia dapat sorotan dari media-media Eropa dan dunia. Piala AFF, ajang unjuk gigi para pemain muda Indonesia. Asnawi Mangku Alam jadi pemain tertua di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sedangkan Ahan Kaka tercatat sebagai pemain paling muda. Bumber Persis Solo itu baru berusia 17 tahun. Dia bahkan masih bisa bermain di Piala AFF U19. Timnas Indonesia berkekuatan 26 pemain di Piala AFF 2024. Namun sejauh ini, baru 24 pemain yang dinyatakan bersedia untuk bermain. Justin Hubner dan Ivar Jenner belum dapat izin dari klubnya untuk bergabung. Nah, dari 24 pemain yang tersedia, timnas Indonesia terasa sangat muda. Sebab dari data yang dihimpun Transfermarkt, rata-rata usia pemain timnas Indonesia adalah 20,9 tahun. Sangat muda untuk turnamen pada level senior. Sebagai perbandingan, rata-rata usia pemain timnas Vietnam untuk Piala AFF 2024 adalah 27,15 tahun. Vietnam diperkuat pemain berusia 30 tahun atau lebih seperti Nguyen Philip dan Doan Ngoc Tan. Dalam sejarah, inilah kali pertama Indonesia mengirimkan skuad muda ke Piala AFF yang disebut-sebut sebagai turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara meski bukan agenda FIFA. Kalau dilihat dari peta kekuatan masih ada Vietnam. Saya bukan mengecilkan timnas kita.
Saya tetap optimis dengan tim ini karena sistem kepelatihan Sintayong pasti berbeda. Jadi harapan kami semua kita bisa lolos dari grup dulu, ujar Karis Yulianto yang di masa jayanya merupakan salah satu bek tangguh Indonesia. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia memasang target realistis di Piala AFF 2024. Pelatih Sintayong menyebut tim ini disiapkan sebagai bagian dari regenerasi. Jadi tidak ada target juara, waktu tim akan berupaya untuk meraihnya. Hal yang sama dikatakan manajer Timnas Indonesia Sumarji, menurutnya lolos ke final sudah jadi capaian yang bagus bagi Indonesia. Timnas Indonesia bisa sampai ke final Piala AFF 2024 itu sudah baik sekali dan prestasi yang bagus. Kalau bisa sampai juara, itu sudah luar biasa, tutur Sumarji. Dan terlepas dari apapun, pokoknya mah berikan aja yang terbaik di lapangan. Karena di sini, para fans Timnas akan selalu setia memberikan dukungan. Entah bagaimana nanti hasilnya, pokoknya berjuang aja dulu. Apalagi ini akan menjadi ajang pembuktian dari para pemain-pemain muda Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.